Kita mulai ya. Suara anak aman, suara sama scanner aman. Ada yang bisa jawab? Suara anak sama scannernya aman enggak? Aman, Ustaz. Oke, siap, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi fid dharaini amin. Walil jazmi alamatani as-sukun wal hadfu. Halaman 35. Meneruskan kemarin, yang mana kemarin kita sudah membahas alamatul i'rab, yang mana i'rab yang ada 4, yaitu i'rab rofa. Sudah kita jelaskan alamat i'rab rofa yang jumlahnya ada 4. Kemudian i'rab nasab juga kita sudah jelaskan dengan alamatnya yang ada 5. Begitu pula i'rab jar dengan alamatnya yang ada 3 alamat. Untuk kali ini kita masuk ke i'rab yang terakhir, yaitu i'rab jazm. Alamat i'rab jazm, yang mana i'rab jazm itu adalah i'rab yang khusus bagi kalimat fi'il. I'rab jazm adalah i'rab yang khusus bagi kalimat fi'il. Berarti tidak ada katanya isim yang jazm. Jadi enggak ada isim jazm. Jadi jazm ini khusus bagi kalimat fi'il, mukhtasun bil af'al, yang mana jazm ini mempunyai 2 tanda saja. Walil jazmi alamatani. Bagi i'rab jazm ada 2 alamat. As-sukunu, yang pertama adalah sukun. Maklum yang disebut sukun itu adalah membuang harokat, yaitu dibaca sukun. Seperti lam yadrib. Yadribu tadinya fi'il mudhari yadribu, kemasukan lam jadi lam yadrib. Nah, itu sukun. Wal hadfu, dan ada yang kedua alamat jazm adalah hadfu. Hadfu ini membuang. Jadi alamat i'rab jazm ada 2, 1 sukun, yang kedua membuang, hadfu. Yang mana hadfu ini ada 2, ada hadfu harfil illah, ada membuang huruf illat, ada membuang nun, ada hadfun nun. Jadi ulangi lagi supaya lebih jelas, i'rab jazm ada 2 alamat. Pertama sukun. Boleh kita langsung kasih contoh seperti lam yadrib. Terus yang kedua hadfu. Hadfu terbagi 2. Ada hadfu harfil illah, ada hadfun nun. Hadfu harfil illah contohnya seperti lam yakhsha. Lam yakhsha tadinya ada alifnya. Lam yakhsha panjang. Kemudian kemasukan yakhsha tadinya panjang, ada alifnya. Kemudian kemasukan lam jadi lam yakhsha. Alifnya dibuang. Yang kedua yaitu hadfun nun, contohnya seperti yadribani, kemasukan lam jadi lam yadriba. Itu. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari as-sahihil akhir. Maka adapun sukun fayakunu alamatan lil jazmi, sukun itu menjadi alamat, menjadi tanda bahwa dia itu i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i, di dalam fi'il mudhari as-sahihil akhiri, tapi fi'il mudhari yang sahih akhir. Maksud sahih akhir, huruf akhirnya itu bukan huruf illah. Huruf illah itu ada 3. 1 alif, 2 wawu, 3 ya. Jadi setiap fi'il mudhari yang sahih akhir, yang akhirnya bukan huruf alif,
bukan ya, bukan wawu, maka itu disebut fi'il mudhari' shahih akhir. Ketika jazm, maka jazmnya itu jazmnya itu disukun. Contohnya seperti yadrib, yadribu. Nah, yadribu ini huruf akhirnya bukan huruf illah, yaitu ba. Karena huruf illah itu ada hanya 3, alif, wawu, ya. Atau bisa kita singkat awai atau awi. Awi, alif, wawu, ya. Nah, kalau tidak ada awi ini, maka berarti dia i'rab jazmnya dengan sukun. Lam ini adalah huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi setiap fi'il mudhari' bertemu dengan lam, maka fi'il mudhari' harus dibaca jazm. Nah, kalau fi'il mudhari' yang shahih akhir, maka jazmnya dengan sukun. Jadi yadribu jadi lam yadrib. Yansuru jadi lam yansur. Yakhruju jadi lam yakhruj. Yaqulu jadi lam yaqul. Yaftahu jadi lam yaftah. Yastaghfiru lam yastaghfir. Nah, setiap fi'il mudhari' yang shahih akhir, yang akhirnya bukan huruf illah, alif, wawu atau ya, maka dia dijazmkan dengan sukun. Cara i'rabnya contoh seperti mana tadi? Lam yadrib jaidun. Contohnya masih di situ di halaman 35 di barisan kedua. Lam yadrib zaidun. Lam harfu nafi jazmin wa qalabin. Yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Nah, ulang lagi ya. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. Yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu. Alamatu jazmi as-sukunu. Jaidun fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Atau contoh yang lain juga sama. Nah, lam ini disebutnya tadi i'rabnya lam harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. Disebutnya harfu nafi karena artinya menafikan. Menafikan bagaimana yadribu memukul, berarti lam yadrib tidak memukul atau belum memukul. Tidak memukul. Harfu nafyin wa jazmin, yaitu disebut jazmin karena dia menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi setiap fi'il mudhari' yang terkena dengan lafadz lam, maka fi'il mudhari' harus dibaca jazm. Wa qalabin. Wa qalabin disebut huruf qalab. Kenapa? Qalab itu artinya membalikan. Membalikan bagaimana? Yadribu ini fi'il mudhari'. Sedangkan fi'il mudhari' itu menunjukkan zaman hal sekarang atau zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Tapi ketika fi'il mudhari' kemasukan huruf lam, maka dia zamannya menjadi zaman madhi. Lam yadrib berarti zaman yang telah lalu, belum pernah memukul. Nah, itu kenapa disebut kolab, karena dia mengkolab zaman yang harusnya fi'il mudhari' zaman hal atau istiqbal. Ketika kemasukan lam, maka fi'il mudhari' itu menunjukkan zaman madhi, zaman yang telah lalu. Selanjutnya yaitu alamat i'rab jazm yang kedua, yaitu adalah hadfu. Wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhiri wa fil af'alil lati raf'uha bisabatin nuni. Dan adapun hadfu membuang, fayakunu maka membuang itu alamatan lil jazmi menjadi tanda bagi i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i di dalam fi'il mudhari' al mu'talil akhir, yang mu'tal akhir. Jadi fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, maksud mu'tal akhir yaitu akhir dari fi'il mudhari' itu ada alif, wawu atau ya.
Mana contohnya? Supaya lebih jelas, ada di halaman 35 barisan paling bawah, lam yakhsha Zaid. Nah, lam yakhsha Zaid, lapad yakhsha ini aslinya awalnya kalau tidak ada lam, dia ada alifnya. Lam yakhsha panjang, ada alifnya, tapi alifnya alif bengkok. Yakhsha. Nah, ketika ada lam ini memerintahkan jazm, maka yakhsha fi'il mudhari kemasukan lam harus dibaca jazm. Cuma jazmnya itu dengan membuang huruf illah. Nah, alifnya itu dibuang, jadi lam yakhsha. Tadinya yakhsha, jadi lam yakhsha Zaidun. Atau contoh yang lain seperti yang akhirnya iya, seperti yarmi, ada iya panjang, yarmi, setelah mim ada iya. Ketika kemasukan lam, maka fi'il mudhari harus dijazmkan. Nah, menjazmkannya itu dengan tandanya membuang huruf ilah iya tersebut. Tadinya yarmi jadi lam yarmi, jadi pendek. Yarmi-nya tidak panjang lagi. Atau yad'u, ada wawunya, lam yad'u, dibuang wawunya. Yagzu, ada wawunya, lam yagzu, dibuang juga wawunya. Jadi setiap fi'il mudhari yang diakhiri dengan salah satu dari huruf illah, alif, waw atau iya, ketika jazm maka jazmnya dibuang huruf illah tersebut. Contohnya tadi seperti lam yakhsha Zaid. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. Yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah niyabatan enggak, mungkin gitu aja. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalabin, yakhsha fi'lun mudhari majzum wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Zaidun fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Yang kedua, wa fil af'al allati raf'uha bisabatin nuni. Yang kedua yaitu membuang nun. Wa fil af'ali, dan di kalimat fi'il wa fil af'ali allati raf'uha bisabatin nuni, dan di dalam kalimat fi'il yang ropanya dengan menetapkan nun. Fi'il yang ropanya dengan menetapkan nun yaitu fi'il yang ketemu dengan alif domir tasniyah, ya domir jama', waw domir jama', waw domir jama', ya muannasah mukhatabah, yaitu yang disebut dengan af'alul khamsah. Mana af'alul khamsah? Yaitu yang sama dengan wajan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Atau yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Nah, af'alul khamsah ini contoh yadribani atau yadribuna, af'alul khamsah. Nah, ketika jazm maka dibuang nunnya. Mana contohnya di sini bisa dilihat seperti di halaman 36. 7 baris dari bawah. 36, 7 baris dari bawah. Contoh di situ seperti lam yadriba wa lam tadriba. Nah, yadriba dan tadriba ini af'alul khamsah yang tadinya ada nunnya. Yadribani, tadribani. Nah, yadribani dan tadribani ketika ada lam, yang mana lam itu huruf nafi jazm, menjazmkan fi'il mudhari, maka dia fi'il mudhari harus dibaca jazm. Cuma jazmnya itu dengan membuang nun. Yadribani jadi lam yadriba, tadribani jadi lam tadriba, yaquluna jadi lam yaqulu, yakhrujuna jadi lam yakhruju,
Banyak contohnya. Setiap af'alul khamsah ketika jazam, maka jazamnya itu dengan membuang huruf nunnya. Jadi kesimpulan daripada alamat i'rab jazam terbagi menjadi dua. Satu sukun, kedua membuang, yang mana membuang ada membuang huruf illah dan ada membuang nun. Alamat sukun bagi fi'il mudhari yang sahih akhir, yang akhirnya tidak ada huruf illah. Yang membuang huruf illah yaitu fi'il mudhari yang akhirnya ada huruf illah, dan membuang nun bagi fi'il mudhari yang diakhiri dengan nun ketika ropa atau alamat ropanya dengan nun, yaitu disebut dengan af'alul khamsah, maka itu ketika jazm membuang nun. Faslun. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Gimana? Gimana tadi? Ada yang ingin bertanya? Kalau enggak kita lanjut. Enggak, Ustaz, enggak. Oh, lanjut ya. Lanjut faslun. Faslun ini sebenarnya dia mengulang pembahasan alamat i'rab. Jadi alamat i'rab yang tadi, yang kemarin dan yang sekarang, yang jumlahnya ada 14. I'rab rofa 4, i'rab nasab 5, i'rab jar 3, i'rab jazm 2, jumlah 14 kan. Nah, itu diulas lagi di faslun ini. Faslun, di dalam ini pasal yaitu kita akan menjelaskan pengulangan daripada bab ma'rifat alamatil i'rab. Yang mana di sini cara menjelaskannya seperti ini, al-mu'rabatu qismani. Jadi disebutkan dulu bukan i'rabnya tapi kalimat-kalimatnya. Al-mu'rabatu qismani. Jadi kalimat yang mu'rab itu terbagi dua. Jadi setiap kalimat itu ada kalimat yang mu'rab, ada kalimat yang mabni. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa kalimat itu terbagi menjadi 3 kan. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat huruf. Nah, kalimat isim itu asalnya adalah mu'rab, i'rab. Maka ada beberapa isim juga yang mabni. Nah, isim yang kita bagi sebelumnya menjadi isim dzohir, isim domir, dan isim mubham. Nah, isim domir dan isim mubham itu hukumnya mabni, tidak masuk ke pembahasan ini. Yang masuk hanya isim dzohir. Terus di dalam fi'il ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi hukumnya mabni, tidak masuk ke pembahasan. Fi'il mudhari masuk mu'rab. Fi'il amr mabni, tidak masuk ke pembahasan. Jadi yang masuk dari fi'il cuma fi'il mudhari. Dan enggak semua fi'il mudhari juga, dengan syarat fi'il mudhari'nya itu akhirnya itu tidak ada nun inas atau nun taukid. Nun inas seperti yadribna, nun taukid seperti yadriban. Nah, itu jadi fi'il mudhari yang ada nun taukid atau nun inas, maka dia hukumnya mabni. Nah, baru selain itu fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Untuk kalimat huruf itu semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Jadi huruf mah sama sekali tidak masuk ke pembahasan i'rab. Karena semua kalimat huruf itu hukumnya mabni. Mabni itu artinya tidak bisa berubah. Mabni itu luzumu akhiril kalimat. Atau kalimat mabni itu adalah ma la yataghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi.
Jadi kalimat yang tidak bisa berubah akhirnya. Dia mah tetap gitu. Nah, itu namanya mabni. Kalau mu'rab ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Jadi kalimat yang bisa berubah itu disebutnya mu'rab, kalimat yang tidak bisa berubah itu disebutnya mabni. Dan di dalam kalimat isim yang mu'rab itu adalah isim dhohir, dan di dalam fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari', maka selain itu hukumnya mabni. Al-mu'rabatu qismani, jadi yang di mu'rab yaitu isim dan fi'il yang mu'rab itu terbagi menjadi dua. Qismun yu'rabu bil harokati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Sebagian ada yang di-i'rab dengan tandanya pakai harokat. Tandanya dengan harokat seperti ketika ropa domah, harokat yang 3. Domah, patah, kasroh, dan satu lagi membuang harokat yaitu sukun. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Ada sebagian kalimat yang di-i'rabnya dengan menggunakan huruf. Seperti ketika ropa pakai alif, ketika nasab pakai ya, ketika jar juga pakai ya. Nah, maka itu disebutnya qismun yu'rabu bil huruf, dengan huruf. Yang mana jumlahnya ini al-mu'rabat di sini ada 8. 4 masuk ke qismun yu'rabu bil harokat, yang 4 masuk ke qismun yu'rabu bil huruf. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Maka kalimat yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu adalah al-ismul mufradu, isim mufrad. Isim mufrad ya isim yang menunjukkan terhadap makna satu, bukan tasniyah, lawan kata daripada tasniyah atau jamak. Tasniyah 2, kalau jamak berarti lebih dari 2, banyak. Atau ta'rif isim mufrad malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqon bihima wala minal asma'il khamsati awis sittati. Yaitu kalimat yang bukan tasniyah, bukan jamak, bukan mulhaq tasniyah dan mulhaq jamak, dan bukan asmaul khamsah atau asmaus sittah. Contohnya isim mufrad seperti Zaid, Qaim, banyak. Wa jam'u taksir, dan yang kedua adalah jama' taksir yang di-i'rab dengan harokat. Jama' taksir yaitu ma taghayyara an bina'i mufradihi, kalimat yang berubah dari adegan mufradnya. Contoh seperti rojul jadi rijalun, baitun jadi buyutun. Terus wa jam'ul muannatsis salim, dan jamak muannas salim. Jamak muannas salim yaitu majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, yaitu kalimat yang dijamakkan dengan alif dan ta sebagai zaidah. Contohnya seperti muslim jadi muslimatin, mukmin mu'minatin, hindun hindatin. Yang terakhir wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai', yaitu fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Artinya fi'il mudhari yang akhirnya tidak ada alif dhamir tasniyah, waw dhamir jama', ya muannasah mukhatabah, seperti lafaz yadribu. Nah, ba tidak ada alif seperti yadribani, tidak ada waw yadribuna, tidak ada ya yadribina. Nah, berarti yadribu ini fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai', di-i'rabnya dengan menggunakan harokat. Lanjut ke halaman 38-nya. Wa kulluha turfa'u bi dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Nah, semua kalimat yang tadi yang 4, isim mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim, dan fi'il mudhari,
alladzi lam yattasil bi akhirih syai', yang 4 ini turfa'u bi dhammah, ketika ropa dengan dhammah, wa tunsabu bil fathah, ketika nasab dengan harokat patah, wa tukhfadu bil kasrah, ketika jar dengan harokat kasrah, wa tujzamu bis sukun, ketika jazm maka menggunakan sukun. Cuma ada pengecualian. Mana yang dikecualikan? Wa kharaja andalika salah satu asya'a, maka keluar daripada patokan tadi, ropa dengan domah, nasab dengan patah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun, salah satu asya'a, 3 perkara. Apa? Yaitu pertama jam'ul muannatsis salim. Jama muannas salim yaitu yunsabu bil kasroh, dinasobkan dengan kasroh, tidak dinasobkan dengan fatah. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati, dan isim goer munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, yukhfadu bil fathati, dijerkannya bukan dengan kasroh tapi dengan fatah. Wal fi'lul mudhari al mu'tallul akhir yujzamu bihadfi akhirih, dan fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu dijazmkan dengan membuang akhirnya. Nah, jadi kesimpulannya di bagian pertama, yaitu bagian yang qismun yu'rabu bil harokat. Jadi yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4. Pertama, isim mufrad. Isim mufrad di-i'rab dengan harokat, maka di-i'rabnya itu turfa'u bi dhammah, diropakan dengan dhammah. Contoh, kita kasih contoh isim mufrad seperti Zaid, maka ropa dengan dhammah, jaa Zaidun, dhammah. Wa tunsabu bil fathah, dinasobkan dengan patah, ra'aitu Zaidan. Wa tukhfadu bil kasroh, dijerkan dengan kasroh, marartu bi Zaidin. Begitu pula jamak taksir, ja'ar rijalu, nasab dengan patah, ra'aitur rijala, kasroh dengan jar dengan kasroh, marartu bir rijali. Terus jamak muannas salim begitu pula, ketika ropa dengan domah, jamak muannas salim, jaa al muslimatu, nasab, cuma nasabnya itu bukan dengan patah, nasabnya dengan kasroh tadi, wa kharaja andalika, itu yang dikecualikan. Jamak muannas salim ini dikecualikan ketika nasabnya saja. Nasabnya yang biasanya dengan patah ini malah dengan kasroh. Ra'aitu al muslimati, tidak muslimata tapi muslimati. Dan ketika jar juga dengan kasroh, ra'aitu marartu bil muslimati. Terus yang terakhir fi'il mudhari ketika ropa, maka ropa dengan domah, yadribu Zaidun. Nah, ya, lafadz yadribu fi'il mudhari ropa dengan domah. Ketika nasab, lan yadriba dengan patah. Tidak ada ketika jar, adanya ketika jazm dengan sukun, lam yadrib. Nah, kecuali tadi jamak muannas salim ketika nasab dengan kasroh. Dan isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif ini ada di 2 bagian, yaitu baik isim ghair munsharif yang dari isim mufrad seperti lafadz Ahmad, atau isim ghair munsharif yang dari jamak taksir seperti lafadz masajid, jamak daripada masjid, itu jamak taksir masajid. Nah, 2 ini, masajid dan Ahmad, ini kan isim ghair munsharif. Ahmad elatnya 2. 1 alamiah, nama bagi seseorang. Kedua wazannya yaitu merupakan wazan fi'il, Ahmad. Kemudian masajid yaitu jamak taksir, sigohnya sigoh muntahal jumu, 1 elat mencukupi 2 ilat. Nah, berarti 2 ini, Ahmad dan masajid, isim ghair munsharif. Cuma Ahmad isim mufrad ghair munsharif, masajid jamak taksir yang ghair munsharif. Nah, ketika
Jernya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Seperti salam tu ala Ahmada. Bukan ala Ahmadi, tidak bisa ala Ahmadi, harus ala Ahmada. Atau marortu bimasajida. Tidak boleh bimasajidi, harus bimasajida karena isim ghair munsharif ketika jer dengan fathah. Nah, bagian yang kedua halaman 39 yaitu yang di-i'rab dengan dengan huruf. Halaman 39 ada yang baru masuk. Waladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Jadi kalimat yang di-i'rab dengan huruf arba'atu anwa'in itu ada 4 macam. Tadi yang di-i'rab dengan harokat ada 4, yang di-i'rab dengan huruf itu juga ada 4. Yang pertama at-tasniyatu wa jam'ul mudzakkaris salim wal asmaul khamsah wal af'alul khamsah. Jadi ya kalimat yang di-i'rab dengan huruf ada 4. 1 jama' muannas isim tasniyatu. Kedua jama' mudzakkar salim. Ketiga asmaul khamsah. Keempat af'alul khamsah. Af'alul khamsah wahya, af'alul khamsah di sini diberi contoh seperti wahya yaf'alani, yaitu lafaz yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Jadi ada 5. Yaitu yang ada alif domir tasniyah seperti yaf'alani, alif domir tasniyah, dan waw domir jama' yaf'aluna, dan ya muannasah mukhatabah taf'alina. Yang alif domir tasniyah ada yang diawali dengan ya dan ada diawali dengan ta. 2 berarti. Wawu domir jama ada yang diawali dengan iya, ada diawali dengan ta. 2 tambah 2 berarti 4, tambah 1 lagi yang diakhiri dengan ya muannasah mukhatabah itu cuma diawali dengan ta saja, taf'alina contohnya. Terusnya fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Maka adapun isim tasniyah faturfa'u bil alifi, ketika ropa maka ropanya dengan alif. Wa tunsabu wa tukhfadu ketika nasab, dan ketika jar bil ya'i itu dengan ya. Contohnya isim tasniyah Zaidun 1. Kalau menunjukkan 2 maka Zaidan. Contohnya di sini seperti di syarahnya itu 1, 2, 3, 4 di barisan keempat di halaman 40. Contoh ketika ropa maka isim tasniyah ropa dengan alif. Ja'a Zaidani, ja'a fi'il madi mabniun alal fathi dhahir. Az-Zaidani fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu al-musanna. Dan ketika nasab dan ketika jar dengan ya, contoh ra'aitu az-Zaidaini. Ketika jarnya wa marartu biz-Zaidaini. Ra'aitu ra'i fi'lul madi mabniun alal fathil muqaddar atta domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Az-Zaidaini maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathah li'annahu al-musanna. Wa marartu sama dengan ra'aitu. Marartu fi'lun madi mabniun alal fathil muqaddar ta
domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Ba harfu jar az-zaidaini majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu al musanna. Itu udah kita bahas sebenarnya. Jadi faslun ini mengulang pembahasan bab alamatil i'rab. Yang selanjutnya yaitu jamak mudzakkar salim. Wa amma jam'ul mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yuhfadu bil ya'i. Dan adapun jamak mudzakkar salim itu diropakan dengan wawu, dinasabkan dan dijerkan dengan ya. Contohnya seperti ja'a zaiduna wa ra'aitu zaidina wa marartu bi zaidina. Ja'a zaiduna. Nah, zaiduna ketika ropa fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi al wawu niyabatan anid dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ketika nasab dan ketika jar, nasab ra'aitu zaidina. Ketika jar marartu bi zaidina. Yang selanjutnya yaitu wa ammal asmaul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Adapun asmaul khamsah itu isim yang 5. Mana? Yaitu abun, akhun, hamun, famun, zu. Ulang lagi. Abun, akhun, hamun, famun, zu. Tapi dengan syarat yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi diropakan itu dengan alif, diropakan dengan wawu, dinasobkan dengan alif, dijerkan dengan ya, dengan syarat pertama asmaul khamsah harus mufrad. Tidak boleh tasniyah atau jamak. Harus mukabbar, tidak boleh tasgir. Harus diidopatkan, tapi tidak boleh diidopatkan ke ya mutakalim. Itu syaratnya 4. Tambah satu syarat di lafadz pamun, mimnya harus dibuang. Jadi fu doang, jadi cuma fa doang. Jadi fuka, fika, faka. Terus lafadz du harus du bimakna sahib. Du yang bermakna kepunyaan, sahib. Contohnya seperti asmaul khamsah, ada di situ dari baris halaman 40 dari 3 baris dari bawah. Ja'a abuka. Nah, abuka contohnya cuma satu. Ja'a abuka bisa disambung. Ja'a abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Yaitu asmaul khamsah ketika ropa dengan wawu dan mencukupi syarat yang 4 tadi. Ketika nasab dengan alif, ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa dha malin. Dijerkan dengan ia, contoh seperti marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhi malin. Yang terakhir wa amal af'alul khamsah faturfa'u bin nuni. Di matanya wa amal af'alul khamsah faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Adapun af'alul khamsah itu ketika ropa, maka ropanya dengan nun. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna. Itu ketika ropa nunnya ditetapkan, tidak dibuang. Wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Ketika nasab dan ketika jazm nunnya dibuang. Contoh ketika nasab seperti kemasukan lafadz lan. Lan ini huruf yang menasabkan. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Kemasukan lan jadi lan yadriba, lan tadriba, lan yadribu, lan tadribu, lan tadribi. Begitu pula ketika jazm. Jadi dibuang nunnya, lam yadriba, lam yadribu. Di sini contohnya ada di halaman 41. Lan yadriba
ketika nasab. Lam yadriba ketika jazm. Lan tadriba ketika nasab. Lam yadriba ketika jazm. Lam yadribu, lan yadribu, lam yadribu, lan tadribu, lan tadribu, lan tadribi, lam tadribi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, itu contohnya ketika nasab dan ketika jazm. Jadi itulah tadi pembahasan sekilas tentang i'rab dan alamatil i'rab. Yang mana kita simpulkan lagi dari paslun tadi, paslun itu bahwa kalimat yang mu'rab. Mu'rab itu artinya kalimat yang berubah akhirnya. Ingat ya, berubah akhirnya. Kalimat yang berubah akhirnya itu karena ada amil, itu terbagi menjadi dua bagian. Ada berubahnya dengan berubah harokatnya. Jadi dun, jadi dan, jadi din. Ada yang berubah hurufnya, yaitu maksudnya ada yang ditandai dengan berubah harokat, ada yang ditandai dengan berubah huruf dari segi i'rabnya. Yang berubah huruf, yang alamatnya dengan huruf dengan harokat ada 4. Isim mufrad, kemudian jama' taksir, jama' muannas salim, dan fi'il mudhari'. Yang dengan huruf juga ada 4. Isim tasniyah, jama' mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Dan masing-masingnya tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Sebelum lanjut, sebelum masuk ke babul af'al, kalau ada pertanyaan silahkan. Ustaz, tadi yang di i'rab dengan huruf kan ada 4. Ya. Yang 3 sama 4-nya belum ketulis, Ustaz. Yang mana? Yang asmaul khamsah? Yang ada 4 macam yang di i'rab dengan huruf, ada 4 macam. 1 isim tasniyah, yang 2 jama' zakar salim, 3 sama 4-nya belum ketulis, Ustaz. Asmaul khamsah sama af'alul khamsah. Asmaul khamsah dan af'alul khamsah. Itu i'rabnya tadi kan kita udah jelasin, i'rabnya dengan huruf. Ada lagi? Ya, makasih, Ustaz. Afwan. Jadi kalau ada yang ingin bertanya jangan sungkan-sungkan bertanya aja. Kalau Ana bisa jawab, jawab. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke bab selanjutnya. Babul af'ali. Babul af'ali ini bab akan kita menjelaskan tentang fi'il. Al-af'alu salah satun. Fi'il itu ada 3. Ada 3 macam fi'il. Madin, wa mudhari'un, wa amrun. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', dan juga fi'il amr. Pertama, kita sebelumnya sudah membahas bahwa fi'il itu ta'rifnya kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizamanin. Fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan terhadap suatu makna dan juga untuk dirinya dan dibarengi dengan zaman. Jadi fi'il itu harus ada terkumpul 2, yaitu 1 dia mengandung makna bagi dirinya, kedua dia harus dibarengi dengan suatu zaman, baik itu zaman yang telah lampau, zaman madi, atau zaman saat ini yaitu zaman hal, atau zaman yang akan datang disebutnya zaman istiqbal. Ana ulangi lagi, zaman yang sudah lalu itu disebut zaman madi. Yang sekarang zaman hal, yang akan datang zaman istiqbal.
Nah, fi'il madi yaitu kalimat fi'il yang menunjukkan zaman yang sudah. Madi itu zaman yang sudah terlewati, zaman yang sudah lampau. Fi'il mudhari itu ihtimal. Ihtimal itu mungkin, dua kemungkinan. Mudhari itu bisa zaman hal sekarang, bisa zaman istiqbal akan datang. Seperti doroba. Di sini langsung ada nahwu doroba. Doroba artinya adalah zaman yang telah lalu, berarti sudah memukul. Akala sudah makan. Khoroja sudah keluar. Fataha sudah membuka. Nah, kalau fi'il mudhari yadribu ini bisa diartikan yadribu sedang memukul atau akan memukul. Yakhruju sedang keluar atau akan keluar. Yashrobu sedang minum atau akan minum. Yakulu sedang makan atau akan makan. Wadrib ini contoh fi'il amr. Fi'il amr ini menunjukkan zaman yang akan datang, tapi dan menunjukkan kata perintah. Wadrib pukullah. Ishrob minumlah. Gitu. Ukhruj keluarlah. Udkhul masuklah. Nah, gitu. Fi'il amr ini menunjukkan zaman yang akan datang. Idrib pukullah, karena pekerjaan memukul itu belum dilakukan, akan datang karena baru ada perintah gitu. Jadi maka menunjukkannya zaman istiqbal. Jadi untuk fi'il madi jelas zamannya zaman madi. Fi'il mudhari zamannya bisa hal, bisa istiqbal. Sedangkan fi'il amr khusus zaman istiqbal saja. Contoh doroba wa yadribu wadrib. Sekarang hukumnya. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi itu hukumnya maftuhun, dipatahkan selamanya, akhiri. Maftuhul akhiri abadan. Selamanya fi'il madi harus selalu dibaca fatah. Contohnya seperti doroba, khoroja, fataha, alima. Tuh, semua fi'il madi itu harus dibaca patah akhirnya. Doroba, ba-nya dibaca patah. Alima, mimnya dibaca patah. Jadi semua fi'il madi itu harus dibaca patah abadan selamanya. Makanya contoh tadi seperti contoh-contoh ja'a zaidun. Ja'a fi'lun madi mabniun alal fathi. Jadi semua fi'il madi itu mabniun alal fathi. Jadi setiap ketemu fi'il madi, maka cara i'rabnya itu mabniun alal fathi adz-dzahir. Mafhum ya? Gampang. Cuma ada beberapa yang dikecualikan, yaitu tidak dipatahkan secara dzahir. Contoh tadi seperti ro'aitu, marortu. Tuh. Ro'aitu ini asalnya ro'a. Marortu ini asalnya marro. Cuma bertemu dengan domir mutasil, yaitu ta domir mutaharrik marfu, disebutnya ta domir mutaharrik marfu. Kan seperti contoh doroba. Doroba ini sudah memukul dia. Tapi kalau kita mau bertujuan saya sudah memukul, maka katanya dorobtu. Yang tadinya doroba, ba-nya jadi sukun, dorobtu. Tapi tetap dia fi'il madi. Jadi dikecualikan fi'il madi yang bertemu ta. Yang bertemu ta, baik itu ta menunjukkan arti saya, dorobtu. Ta menunjukkan arti kamu, dorobta. Atau dorobti untuk perempuannya. Dan juga yang bertemu dengan na, yang artinya kita, dorobna. Maka itu fi'il madi, cara menjelaskannya bisa dikatakan seperti dorobtu. Dorobtu fi'lun madi mabniun alal fathil muqaddar. Jadi fatahnya fathah muqaddar karena alasan dia bertemu dengan ta atau bertemu dengan na. Bisa juga dia
mabniun ala sukun litisolihi, bisa seperti darabtu. Darabtu, darab fi'lun madi mabniun ala sukun litisolihi bidomiril mutaharrik marfu', bidomiril mutaharrikil marfu', bisa gitu. Jadi bisa dua. Terus ada fi'il madi yang dibaca domah. Fi'il madi dibaca domah seperti doroba untuk satu orang, dia sudah memukul. Tapi kalau mereka sudah memukul, maka itu pakai wawu. Dorobu, ada wawunya. Nah, akhir fi'il madi lapad ba'nya, huruf ba'nya itu dibaca domah. Dorobu karena alasan bertemu wawu. Karena harokat yang serasi dengan wawu itu adalah domah. Dorobu. Jadi fi'il madi, intinya fi'il madi selalu hukumnya selalu sukun. Astagfirullah, selalu fathah. Jadi dimanapun bertemu fi'il madi, caranya itu fi'ilun madi mabniun alal fathi dhohir. Gitu. Fi'il madi itu selalu fathah kecuali fi'il madi yang bertemu dengan ta, baik itu ta yang menunjukkan saya, dorobtu, tu kalau dibaca domah itu saya, dorobta kalau dibaca kasroh, dibaca patah itu artinya kamu tapi laki-laki, dorobti kalau dibaca kasroh kamu perempuan, atau dorobna yang artinya kita memukul, khorojna kita keluar, fatahna kita membuka. Terus fi'il madi yang bertemu dengan wawu yang artinya mereka. Dorobu, mereka sudah memukul. Khoroju, mereka sudah keluar. Fatahu, mereka sudah membuka. Dakholu, mereka sudah masuk. Kalau dakhola, dia sudah masuk. Tapi kalau dakholu pakai wawu, mereka sudah masuk. Nah, itu fi'il madinya, huruf akhirnya dibaca domah kalau bertemu dengan wawu. Kalau bertemu dengan ta dan na maka dibaca sukun. Selain itu semua fi'il madi itu dibaca fathah dhohir. Lanjut. Wal amru majzumun abadan. Dan fi'il amr itu hukumnya majzumun abadan, selalu dijazmkan. Maksud selalu dijazmkan itu maksudnya fi'il amr itu ada yang sukun, ada yang membuang huruf ilat. Contohnya idrib, pukulah. Jadi semua fi'il amr, supaya gampang aja, semua fi'il amr selalu dijazmkan. Contohnya idrib, unsur, ukhroj, gitu. If'al, udkhul, ijlis, itu fi'il amr semuanya dibaca jazm. Cuma sebenarnya majzumun aban ini majzumun dibagi lagi sebenarnya. Ada yang dengan sukun seperti tadi idrib, unsur, ukhruj. Ada yang dengan membuang nun seperti idribi, pukulah oleh kamu perempuan gitu. Idribi ini untuk menunjukkan perempuan. Idribina tadinya ada nunnya, jadi nunnya dibuang. Atau membuang huruf elat seperti irmi. Irmi tadinya irmi ada iyanya, atau ihsya tadinya ada alifnya dibuang jadi ihsya. Ugzu, ud'u yang tadinya ada wawunya ugzu, ud'u itu kalau fiil yang ada akhirnya huruf ilat maka jazmnya itu dengan membuang huruf ilatnya. Kalau fiil yang ada ya muannasah, alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jamak yaitu membuang nun. Selain itu ya kebanyakannya ya seperti ijlis, idrib yaitu dengan sukun. Jadi intinya fi'il amr selalu dijazmkan selamanya. Yang selanjutnya wal mudhari'u makana fi awalihi ihda zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Dan fi'il mudhari' makana fi awalihi ihda zawaidil arba'i, fi'il mudhari' itu adalah suatu fi'il
kana fi awalihi yang ada di dalam permulaan awal, di awalnya, di permulaannya fi'il mudhari ihda zawaidil arba, harus ada salah satu penambah huruf yang 4, yajma'uha yang dikumpulkan dengan kalimat anaitu. Jadi fi'il mudhari itu harus diawali dengan anaitu, baik diawali dengan hamzah, diawali dengan nun, diawali dengan ya, atau diawali dengan ta. Contoh doroba diawali dengan hamzah jadi doroba adribu, atau diawali dengan nun nadribu, diawali dengan ya yadribu, diawali dengan ta tadribu. Nah, jadi fi'il mudhari harus diawali daripada salah satu huruf ana itu. Di sini juga ada contohnya seperti yajma'uha tuh. Itu kalimat yang tadi dibaca juga yajma'u, itu fi'il mudhari diawali dengan ya, yajma'u. Nah, cuma fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah berarti hamzahnya itu yang menunjukkan mutakalim, saya. Adribu, saya akan mukul atau saya sedang mukul. Ashrobu, saya sedang minum atau saya mau minum, akan minum. Kalau nashrobu, kita akan minum, itu untuk mutakalim ma'al goer, orang yang berkata dan mengajak orang lain. Nah, nashrobu, kita. Natakalam, kita berbicara. Yadribu, yaitu menunjukkan goib, dia. Kalau tak, ada yang goib tapi mu'annas, ada yang juga mukhotob muzakkar, ada juga mukhotob mu'annas. Wahwa marfu'un abadan, halaman 45. Nah, kalau tadi, kalau fi'il madi itu cuma satu hukumnya, yaitu selalu fathah, mabni fathah. Fi'il amr selalu majzumun abadan, gitu. Nah, kalau fi'il mudhari marfu'un abadan, hatta, tapi ada hattanya. Jadi fi'il mudhari itu selalu dibaca ropa, hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sehingga ada amil yang menasobkan, au jazimun, atau ada amil yang menjazmkan. Jadi fi'il mudhari ada yang marfu, ada yang ropa, ada yang mansub, ada yang dinasobkan, ada yang majzum, ada yang dijazmkan. Jadi fi'il mudhari ada 3, ada yang marfu, mansub, majzum. Kalau depannya kosong, tidak ada amil yang menasobkan dan amil menjazmkan, maka itu otomatis fi'il mudhari harus dibaca ropa, seperti yadribu zaidun amron, yakhruju zaidun, yadhabu zaidun ilal masjidi. Nah, yadhabu, yakhruju, nah semua itu fi'il mudhari dibaca ropa karena di depannya tidak ada amil sama sekali. Kalau ada amil nasab, seperti amil nasab mana? Lan, yadribu jadi lan yadriba. Kalau ada amil jazm seperti lam yadrib. Tadilah tentang i'rab sudah kita bahas. Nah, cuma di sini fi'il mudhari kan selalu ropa, selama tidak ada amil nasib dan amil jazim. Nah, amil nawasib, amil yang menasobkan fi'il mudhari itu apa saja? Nah, baru kita bahas di sini. Amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari. Fan nawasibu asyaratun wahiyaan walan wa idan wa kai wala mukai wala muljuhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Nah, jadi fan nawasibu asyaratun, amil yang menasobkan fi'il mudhari itu ada 5. Ada asyaratun, ada 10. Fan nawasibu asyaratun, jadi amil yang menasobkan fi'il mudhari itu ada 10. An, lan, kae, an, lan, idan, kae,
dan seterusnya, itu setiap fi'il mudhari bertemu dengan yang 10 ini maka dibaca nasab. Mungkin amil nawasib dan amil jawazim ini harus ada pembahasan yang agak panjang gitu ya. Soalnya harus dijelaskan an itu lan, harus dijelaskan satu persatunya ya. Mungkin pembahasan kali ini kita cukup sampai situ saja. Besok kita akan membahas dari fanawasibu asyaratun. Mungkin sekarang kalau ada yang ingin bertanya silahkan, terkait masalah-masalah sebelumnya atau di luar dari pembahasan juga. Di luar dari pembahasan yang kita bahas silahkan kalau mau bertanya.